Ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa informasi yang masuk ke otak kita itu paling banyak persentasenya berasal dari visual, berasal dari pandangan. Pandangan ini berada dalam posisi yang dikhawatirkan untuk terjadinya racun. Maka dari itu berlebihan memandang, fudulul nadhar, dengan mata itu akan menimbulkan anggapan indah terhadap apa yang dipandang. Nah ini teman-teman ya, menarik hati kita, menganggap apa yang kita pandang itu indah. Nah ini tuh saking jagonya setan mengelabui. Objek ya teman-teman ya, objek ini bisa hidup, bisa benda yang tidak hidup, benda mati gitu ya, apapun itu. Nah itulah cara setan mengelabui kita dari pandangan. Kan ada pepatah, dari mata turun ke hati gitu ya kan. Seperti itulah setan mengelabui. Karena yang dilihat fudul nadhar berlebih dalam memandang adalah racun hati, dari mata racun turun ke hati, hatinya kena racun. Begitu kurang lebihnya. Maka dari apa yang dianggap indah oleh pandangan, maka bertautnya hati terhadap apa yang objek yang dipandangnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, an-nadhru sahmum masmuman min siham. Jadi pandangan itu adalah panah beracun. Panah beracunnya iblis. Maka barang siapa menundukkan pandangannya karena Allah, Allah akan berikan kepadanya kenikmatan dalam hatinya yang akan dirasakan sampai bertemu, sampai akhirnya. Nah berarti artinya nih, orang-orang yang menundukkan pandangannya karena Allah, hadiahnya juga adalah surga gitu. Nah kenikmatan ini langsung didapat di dunia. Kenikmatan hati ini akan terus menerus sampai berjumpa dengan Allah kelak. Nah berjumpa dengan Allah kan di surga. Orang yang menundukkan pandangannya karena Allah, bukan karena disuruh sama istrinya, dan juga bukan istrinya disuruh sama suaminya. Suami menegur iya, istri menegur iya, oke. Tapi niatan utamanya menundukkan pandangannya harus karena Allah. Nah kalau kita menundukkan pandangannya, syaratnya adalah karena Allah, maka kenikmatan itu langsung didapat di dunia. Itu akan terus menerus memasukkan kita ke dalam surganya Allah, dan di surganya Allah kelak nanti kita insya Allah akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini luar biasa. Gara-gara hal kecil ini, fudul nadhar ini bisa jadi racun hati. Tapi gara-gara hal kecil pandangan juga bisa jadi juga itu akan menghantarkan kita masuk ke surganya Allah. Luar biasa kan? Masuknya setan itu berbarengan dengan pandangan. Terlebih lagi ketika Allah mudahkan untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Masuknya setan ini dikatakan di kitab tersebut ya, itu kecepatannya itu melebihi kecepatan aliran udara ke ruang hampa. Itu kecepatan masuknya setan ke dalam hati melalui pandangan, secepat itu. Dan setan akan menjadikan wujud yang dipandang seakan-akan indah. Seakan-akan loh ya. Nah ini apa nih contohnya? Misalnya tas, misalnya ya, beli tas, koleksi sepatu, yang begitu-begitulah. Kemarin ada musim tuh anturium, musim apa? Batu akik, kalau bapak-bapak mah itu ya ada musimnya tuh ya. Seolah-olah indah ya apa yang dipandang. Maksudnya gini, seolah-olah indah itu kan hanya dilihat pada waktu itu, yang sekarang nggak ada harganya sekali lagi. Dan hanya seakan-akan atau seolah-olah indah juga hanya yang melihatnya saja. Fenomena ini tuh sekarang yang lagi terjadi musimnya adalah cryptocurrency ya itu kan. Nah maka dari itu kalau Anda cek di YouTube ya udah banyak itu yang mengkaji tentang mata uang kripto tertentu yang dulu ketika dulu pada lagi zamannya musimnya itu harganya tinggi, sekarang nol ya, $0 atau $0 harganya, tutup lah. Maka dari itu setan akan menjadikan wujud yang dipandang seakan indah lalu menjadikannya sebagai berhala di dalam hati. Ibu-ibu misalkan beli tas gitu, atau bapak-bapak punya jam tangan, dianggap indah kan, dipakai selalu nggak kemanapun? Kadang-kadang enggak. Gara-gara apa? Sayang. Perhatikan kata-kata sayang. Sayang itu adanya di mana? Di hati. Artinya tuh benda masuk ke hati. Karena itu benda masuk ke hati tadi berbarengan dengan setan gitu ya. Karena dipandang indah, dianggap indah, maka si barang tersebut jadi berhala dalam hati Anda. Lalu setan akan menyalakan api syahwat. Lalu dilemparkan kayu bakarnya berupa maksiat. Itu akan nyala terus tuh. Pandangannya menjadi menyibukkan hati. Pandangan tersebut menjadi rasa nikmat, menjadi rasa enak, tertaut dalam hati, lantas hatinya sibuk. Karena hatinya sibuk dengan objek yang dipandang tersebut, maka jadi melupakan kemaslahatannya. Menjadikannya lupa akan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. Dan menjadi penghalang atas keduanya. Dia akan tersiksa dengan apa yang dia senangi. Urusannya jadi kacau, dia jadi lalai, dia mengikuti hawa nafsunya. Maka Allah berfirman di surat Al-Kahfi ayat 28. Dan janganlah kamu taat kepada orang yang telah kami lalaikan hatinya dari zikir kepada kami. Masya Allah. Jangan kamu taat kepada orang yang telah Allah lalaikan hatinya. Kami maksudnya Allah ya. Lalaikan hatinya dari zikir kepada kami dan mengikuti hawa nafsunya serta urusannya jadi kacau balau. Sehingga agendanya tuh, urusannya tuh bisa-bisa di cancel lah, ditunda lah, gara-gara apa yang dia lihat baik.
Nah, bahkan bisa sampai segitunya. Contohnya, hobi lah punya otomotif Vespa kuno gitu ya, mobil kuno ya, wah dirawat. Itu terus saja dipoles, dibersihin, wah di ini terus. Akhirnya lalai dengan agenda-agendanya. Itu setan tuh udah begitu. Nah, maka ini menjadi 3 bencana.